Oke, ketemu lagi dengan Mas Bakul di channel Obrolan Angkringan. Video kali ini kita akan membahas tentang tahun ajaran baru. Ya, bulan Juli, anak-anak kita, adik-adik kita sudah mulai pada masuk sekolah. Ya, tapi sayangnya sama seperti tahun kemarin kita masih harus bersekolah secara online. Online-nya ini tentunya Mas Bakul berharap jangan seperti yang tahun kemarin ya, minta tolong sama Bapak Ibu guru, mau dari kelas SD atau SMP, maaf mungkin mulai dari kelas TK, SD, SMP, dan SMA, mengenai sekolah online, metode sekolah online-nya. Kalau yang masih Bakul amati ini, wah banyak komplain dari para orang tua itu. Banyak orang tua mengeluh, aduh ini yang sekolah anaknya atau bapaknya. Ya memang karena kenyataan seperti itu, jadi ya mohon maaf. Karena sekolah online yang saya lihat kemarin, itu masih gagap. Jadi tidak ada pembelajaran online sebetulnya. Kalau ada itu paling sedikit. Yang saya amati lebih banyak kepada tugas online. Jadi guru mata pelajaran memberikan tugas seperti contoh, silakan buka halaman sekian sampai sekian, lalu kerjakan soal nomor sekian sampai sekian, tugas dikumpulkan pada hari ini sekian. Nah seperti ini. Ini kan berarti kan menyuruh anak untuk belajar sendiri, mengerjakan soal sendiri. Padahal kan tidak semua ilmu itu bisa belajar sendiri, mengerjakan sendiri. Tujuan anak dimasukkan sekolah adalah dia mendapat ilmu baru ya. Otomatis kalau membaca sendiri, mengerjakan sendiri sulit, pasti sulit. Jadi apalagi kalau pelajaran yang ke eksakta, IPA, matematika, itu kan pelajaran yang harus ditunjukkan langsung sebetulnya. Kenapa seperti ini? Kenapa 2 tambah 2 sama dengan 4? Itu perlu ditunjukkan. Kenapa 2 pangkat 2 sama dengan 4? Itu kan perlu ditunjukkan. Dan kalau ini pembelajaran yang tidak online, hanya mengandalkan tugas online, ini berbahaya nanti untuk masa depan anak-anak kita. Jadi kalau bisa, saya berharap, masih Bakul berharap sekolah online yang tahun ini itu lebih banyak Zoom, lebih banyak pembelajaran online, atau minimal seperti ini, Pak Guru merekam dirinya sendiri di depan kelas, di papan tulis, menjelaskan sesuatu pelajaran hari itu, apa yang ingin dia jelaskan. Kalau secara streaming ada kendala kuota atau ada kendala kekuatan upload download setelah streaming, oke, kita rekam secara offline dulu. Kan pelajaran itu kan hanya dipersingkat ya, jadi mungkin 1 jam pembelajaran biasanya 45 menit dipersingkat menjadi 15 menit atau 20 menit. Pokoknya saja Pak Guru di depan papan tulis tetap ada kamera yang merekam, Pak Guru menjelaskan apa yang akan dia jelaskan pada hari itu. Nah, setelah Pak Guru memberikan penjelasan lewat papan tulis, lewat ya seperti layaknya Pak Guru mengajar itu, tapi direkam. Nah nanti setelah selesai Pak Guru bisa share linknya, diupload videonya, diupload ke YouTube atau ke yang lain,
share linknya ke murid. Nah, silakan buka video saya berikut. Nah, dengan murid membuka video itu dia akan seperti belajar, seperti ada gurunya, meskipun tidak bisa tatap muka langsung. Nah, nanti setelah ada gurunya, dia memahami isi video tersebut. Nanti kalau diberi tugas tentu akan bisa mengerjakan mandiri. Itu kalau menurut Mas Bakul, lebih bagus lagi seperti ini. Dari kementerian itu membuat buku pembelajaran berupa video. Nah, kan ini sebetulnya kurikulumnya sama kan, seluruh Indonesia ini kan sama. Kok dari kemarin kok tidak dibuat saja? Misal kelas 1 bab 1 itu tentang aritmatika misal. Nah itu kan dari kementerian bisa membuat videonya, video pembelajarannya itu. Nah itu di-share ke seluruh masyarakat, seluruh murid-murid kelas 1 SMP bab 1 matematika. Silakan buka video berikut. Nah kan sama kalau seperti ini ya kan? Itu lebih mudah, mungkin malah mungkin lebih mudah secara nasional. Akhirnya Bapak Ibu guru di sekolah juga tidak terlalu berat. Bapak Ibu guru di sekolah tinggal backup saja. Jadi ada kekurangan murid yang belum paham, bisa bertanya ke Bapak Ibu guru. Ya Bapak Ibu guru, ini saya belum paham yang ini maksudnya apa. Nah itu nanti itu bisa kontak berikutnya. Tapi yang modal dasar pembelajaran sudah ada. Ini yang sebaiknya seperti itu sebaiknya. Pada awal-awal pandemi Mas Bakul juga punya impian sebetulnya, punya angan itu kan ini kan pada di rumah semua ya kan, satu kampung ibaratnya satu RW atau satu dusun ya kan, itu kalau didata anak sekolahnya ada berapa, SD-nya berapa, SMP-nya berapa, SMA-nya berapa ya kan. Mungkin kalau yang SMA udah terlalu spesifik ya pembelajarannya. Oke, kita ambil yang paling grade bawah dulu, TK dan SD. Nah, pendataan dari RW, pendataan anak TK dan SD di kampung itu ada berapa? Ditata dulu. Nah setelah ada, nah ini kan bisa dikondisikan. Di suatu kampung pasti ada orang yang mampu memberikan materi pembelajaran. Nah ini kan bisa dikondisikan. Jadi yang saya ulangi ya. Jadi kan meskipun waktu corona PSBB misalnya itu kan semua di rumah. Tapi di rumah pada prakteknya kan anak-anak di lingkungan bermain. Tidak mungkin anak di dalam rumah terus, tidak. Saya lihat dan amati mereka bermain seperti biasa dengan teman-teman sebaya, dengan tetangganya. Hanya mereka tidak sekolah itu saja. Nah ini yang bisa dimanfaatkan. Mereka tetap dikumpulkan di kampung itu, entah itu di balai RT atau di rumah warga siapa yang punya tempat yang agak luas. Nah, lalu penduduk warga sekitar yang berkompeten, memiliki kompetensi untuk mengajar itu melakukan pembelajaran tatap muka. Nah ini kan jadi sifatnya pendidikan lokal ya, tapi yang harus kompeten. Kalau level TK dan SD mungkin saya kira banyak yang mampu ya. Apalagi hanya pembelajaran baca tulis, dasar-dasar matematika itu banyak yang mampu. Dari itu oke, Mas Bakul hanya berharap semoga pembelajaran online tahun ini itu lebih produktif, lebih maksimal,
tidak lagi merepotkan orang tua, benar-benar anak itu diberikan belajar ilmu dari gurunya langsung, bukan diberikan tugas online. Jadi belajar online, bukan tugas online. Demikian dari Masih Bakul. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe untuk support Masih Bakul membuat vlog-vlog video tentang isu-isu yang hangat dan terkini. Salam hormat, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.